Rabu pagi, Forkopimcam Tembilahan Hulu yang terdiri dari Camat Ridwan, Kapolsek AKP Rino Handoyo dan Danramil Kapten Arhanud Zainuri menyambangi Desa Sungai Intan untuk menyampaikan beberapa sosialisasi strategis, yakni terkait waspada banjir, waspada kebakaran lahan dan hutan, bahaya penyalahgunaan narkoba, sosialisasi deteksi dini faham radikalisme dan terorisme, serta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan pelajar di Desa Sungai Intan. Hadir dalam acara sosialisasi ini, Kepala Desa Sungai Intan Ahmad Effendi, Babinsa, Babin Kamtipmas, Sekdes bersama perangkat, Ketua TP PKK Desa Sungai Intan, guru dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Camat Tembilahan Hulu Ridwan yang menyampaikan materi sosialisasi tentang waspada banjir mengharapkan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Parit dan anak parit rutin dilakukan perawatan agar sanitasi air keluar masuknya dapat lancar mengalir. Hal ini penting dilakukan agar air yang masuk saat pasang surut tidak terjadi genangan air dalam jangka waktu yang lama. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir ini memang kondisi banjir ini yang pertama ya banjir karena hujan titik hujan yang cukup tinggi dan juga pasang surut setiap tahun yang terus melanda di Kabupaten Indragiri ini pada bulan 11 atau bulan 12 itu sering terjadi banjir. Untuk penanganan ini karena banjir ini adalah merupakan banjir tahunan dan juga titik hujan di mana kami himbau kepada masyarakat bahwa penanganan banjir ini yang pertama itu adalah masyarakat itu harus peduli lingkungan itu supaya dapat membersihkan lingkungan sendiri seperti got, selokan. Nah, ini sangat penting dan juga masyarakat dianjurkan juga jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu pencegahan daripada penanganan banjir ini. Penanganan banjir Desa Sungai Intan ini sangat perlu sekali karena di Desa Sungai Intan terdiri dari beberapa parit. Karena parit inilah yang perlu juga pembersihan parit. Jadi itu penanganan kebun. Apabila kebun itu banjir, berarti buah kelapa akan turun. Jadi dengan adanya ini, tentu kami dari pihak pemerintah bersama Forkopimcam mengimbau kepada masyarakat supaya ikut bergotong royong untuk pembersihan parit. Sementara itu, Kapolsek Tembilahan Hulu AKP Rino Handoyo secara spesifik menyampaikan akan tren yang cenderung meningkat terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kecamatan Tembilahan Hulu. Dan yang lebih memprihatinkan, telah menyasar pada anak-anak usia pelajar. Di samping menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba, Kapolsek juga menghimbau masyarakat Sungai Intan khususnya dan Kecamatan Tembilahan Hulu pada umumnya agar saat membuka dan merawat kebun atau lahan tidak dengan cara membakar. Tentunya dalam hal ini kalau kita lihat dengan situasi khususnya di Kecamatan Tembilahan Hulu ya, ini trennya setiap tahun meningkat. Tentunya dalam hal ini upaya-upaya yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah upaya pencegahan dan ada upaya juga kegiatan preventif, penindakan hukum. Gitu. Tentunya dalam hal ini kesempatan kita sifatnya adalah memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman kepada kalangan pelajar maupun kepada masyarakat, ya kan, apa arti narkoba itu, supaya mereka itu mengenali, jangan nanti terpengaruh, ya kan, sehingga terjerumus dalam hal-hal yang nggak kita inginkan, khususnya narkoba. Tentunya yang menyangkut dengan penindakan ataupun represif, kita terus ya melakukan penindakan seandainya ada penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pengedar ya. Tentunya dalam hal ini harapan saya selaku Kapolsek menghimbau kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, perangkat desa, kelurahan ya kan. Ini sama mari kita bersama-sama untuk memerangi yang namanya narkoba. Karena narkobanya adalah musuh kita bersama ya. Hasil dari mapping kita ini ada 3 prioritas menyangkut dengan karhutla yang betul-betul sebagai perhatian kita bersama. Salah satu Sungai Intan ya. Selebih itu di Pulau Palas maupun di Sialang Panjang. Tapi sangat prioritas sekali itu ada di Sungai Intan, ya kan? Tentu dalam hal ini sama apa yang saya sampaikan tadi, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita mengingatkan kepada masyarakat, ya. Arti kata setiap membuka lahan, berkebun, jangan dengan cara-cara membakar, karena akan merugikan kepada yang bersangkutan sendiri. Kalau seandainya nanti
dilakukan tindakan hukum. Karena sanksinya tidak main-main. Sanksinya itu sangat berat. Minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Denda bahkan sampai miliaran. Sementara itu, Dan Ramil Kapten Arhanud Zainuri mengatakan, meskipun secara umum wilayah Inhil tergolong aman, namun aparat dan masyarakat tidak boleh lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan dini akan bahaya paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, ia juga memotivasi para pelajar yang hadir untuk cinta tanah air dan berjiwa patriot dan bela negara. Laporan saya rasa berjenjang, ya, dari apabila ada masyarakat yang menemui kegiatan-kegiatan yang aneh, gitu kan, lapor kepada Pak RT, Pak RW kemudian ke Pak Wali atau Kepala Desa atau mungkin ke Babin Kamtimas, kemudian ke Babinsa, mana yang paling dekat dan mana yang paling cepat untuk dapat menyampaikan informasi tersebut. Untuk di wilayah kita, alhamdulillah baik. Wilayah kebetulan di Tembilahan dan Tembilahan Hulu sampai saat ini tidak ditemukan hal yang menonjol atau yang di luar kebiasaan, terutama kepada tokoh-tokoh agama. Saya rasa tokoh agama itu yang lebih mengetahui akan pelajaran tentang agama, yang lebih mendalami, sehingga dapat segera mengetahui apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang di luar syariah. Itu kalau itu begitu nanti mendapatkan informasi akan kita sampaikan, kita laporkan, kemudian akan ditindaklanjuti, dilihat apakah benar kegiatan ini melanggar atau menyimpang dari norma-norma agama yang ada. Dengan telah dilaksanakannya sosialisasi terkait beberapa isu strategis dengan disampaikan langsung oleh Forkofimcam Tembilahan Hulu ini, Kepala Desa Sungai Intan Ahmad Effendi mengucapkan terima kasih. Ia berharap melalui sosialisasi ini, selain menjadi warning untuk lintas stakeholder, juga menjadi penyemangat peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Dalam acara sosialisasi ini, untuk mencairkan suasana, mereka juga memberikan reward berupa uang jajan untuk pelajar yang mampu menjawab pertanyaan dari masing-masing tema sosialisasi yang telah dipaparkan. Dari Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, tim liputan Intan Televisi melaporkan untuk Kabar Desa Sungai Intan.